datang di podcast kami yang membahas tentang penyakit komplementer, di mana dengan judul infeksi saluran kemih. Selamat menyaksikan. Pada podcast hari ini, kita memanggil dua narasumber kita, yaitu Kak Dea dan Kak Sri Sundari. Baiklah, di sini sudah ada dua narasumber kita. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kepada narasumber, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Sundari sebagai narasumber pertama dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dea sebagai narasumber kedua. Nah, sesuai podcast kita hari ini, kita membahas tentang penyakit komplementer yang bertema infeksi saluran kemih. Nah, apa sih Kak infeksi saluran kemih itu? Saya jelasnya, jadi infeksi saluran kemih atau yang biasa disebut ISK itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam saluran uretra, saluran ginjal. Biasanya itu terjadi pada wanita karena wanita itu saluran uretranya lebih pendek dibandingkan saluran uretra laki-laki, makanya risiko ke wanita terkena ISK-nya lebih tinggi daripada laki-laki. Baik, tadi Kakak ada mengatakan penyebab infeksi saluran kemih yaitu bakteri. Kalau boleh tahu, bakteri apa sih Kak yang menyebabkan infeksi saluran kemih? Bakteri yang menyebabkan terjadinya infeksi di bagian saluran kemih pada wanita itu ada bakteri Escherichia coli, lalu ada Staphylococcus dan Klebsiella, lalu ada Pneumonitis. Keempat jenis bakteri ini yang menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran uretra pada perempuan. Nah, di bagian mana sih Kak bakteri menyerang? Nah, bakteri itu menyerang di bagian saluran kemih dan uretra. Yang seperti ditampilkan di layar ini, kalau di laki-laki di bagian saluran kencing yang di bagian tanda panahku, kalau di bagian wanita yang di bagian sini saluran kencing ya kan. Kita lihat deh, kalau di wanita itu saluran uretranya lebih pendek dibandingkan laki-laki. Makanya dia lebih resiko lebih tinggi terkena saluran kemih. Nah, pasti Pak Aldia bingung nih, apa saja sih gejala infeksi saluran kemih ini? Boleh dong Kakak narasumber menjelaskan apa saja gejala infeksi saluran kemih ini? Baik, jadi gejala dari infeksi saluran kemih ini ditandai dengan adanya 6 gejala. Seperti yang ada di layar, seperti ditampilkan ada 6 gejala di sini. Salah satunya nyeri punggung. Lalu yang kedua demam tinggi. Lalu saat mengeluarkan urin itu urinnya menjadi keruh seperti ini warnanya. Lalu ada yang keempat, dia saat mengeluarkan urin itu terasa sangat kering di bagian pitangnya itu ya. Lalu dia merasakan sakit kepala, lemas, dan yang terakhir ini ada urin yang disertai dengan darah. Lalu bagaimana sih Kak agar kita tidak terkena infeksi saluran kemih ini? Nah, agar kita terhindar dari infeksi saluran kemih ini, kita harus tahu cara pencegahannya. Seperti pada gambar ini yang pertama, kita jangan pernah menahan jika ingin membuang air kecil. Kemudian nomor kedua itu selalu jaga kebersihan alat kelamin kita seperti sering membantu pada dasar. Kemudian yang ketiga, coba cek kesehatan secara menyeluruh ke dokter. Kemudian hati-hati jika tidak berhubungan intim seperti pada saat menggunakan alat kontrasepsi. Dan hindari hidup yang keras dan rajin berolahraga. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ISK, obatnya, gejalanya, pencegahannya, bagaimana sih Kak secara pengobatan secara kabarnya? Pengobatan secara herbalnya itu bisa memakai beberapa tanaman seperti pada layar. Yang pertama itu yaitu daun kakauan, yang kedua itu kunci, kemudian sirih, kemiri, daun binahong, dan buah cranberry. Nah, untuk daun kakauan, kunci, sirih, dan daun binahong ini pengelolaannya bisa dengan cara direbus, kemudian air rebusannya itu diminum secara kecil. Dan untuk kemiri, itu pertama kemirinya dibakar, kemudian dihaluskan dengan blender, lalu direbus dan air rebusannya itu diminum. Dan untuk buah cranberry bisa langsung dikonsumsi. Nah, kesimpulan dari podcast kita hari ini, infeksi saluran kemih dapat dideteksi dari dini untuk penanganan penting agar mencegah komplikasi dengan cara menjaga kebersihan yang baik. Tetapi tetap hindari dehidrasi dan pemeriksaan rutin dapat mencegah ISK. Nah, sekian penjelasan narasumber kita. Apakah ada para audiens yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya bertanya seputar tentang infeksi saluran kemih. Saya juga bertanya kepada narasumber. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita tidak segera mengobati infeksi saluran kemih ini? Terima kasih. Terima kasih Erik atas pertanyaannya. Di sini kakak akan menjawab. Jika kita tidak segera mengobati infeksi saluran kemih, maka penyakit ini akan menyebabkan ginjal dan menyebabkan infeksi ginjal atau biasa disebut pyelonephritis.
di mana gejala penyakit ginjal ini seperti nyeri punggung, nyeri pinggang, demam, ruang muntah, menggigil, dan badan terasa gemetar. Nah, jika kita sudah mengalami tanda-tanda seperti itu, maka kita harus segera mencari perawatan agar dapat dievaluasi dan tepat. Terima kasih atas jawabannya. Ya Kak, Ya, dipersilakan. izin ya Kak. Saya Nova, saya mau nanya Kak. Sudah 4 hari ini saya mengalami anyang-anyangan saat kencing. Darah saya sakit dan tidak tuntas Kak. Gimana cara mengobati anyang-anyangan secara alami dan cepat ya Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih adik atas pertanyaannya. Di sini kakak akan mencoba menjawab. Di sini tadi adik bilang kan ada 4 hari akan mengalami anyang-anyangan saat kencing, merasakan sakit di bagian saluran kemihnya gitu kan. Biasanya buang air yang rasa nyeri itu disebabkan bisa terjadi karena infeksi saluran kemih. Penyebabnya itu terjadi karena kebanyakan minum yang manis-manis, yang berkafein gitu. Jadi karena kamu udah mengalami yang 4 hari, jadi kalau disarankan itu coba periksa tes urin, tes darah ke dokter, biar dokter itu bisa mendiagnosis apa sih penyakit sebetulnya yang terjadi di dalam saluran mereka tadi. Mungkin aja bisa udah kena infeksi saluran kemih tadi gitu. Siapa atas jawabannya? Izin Kak, saya mau bertanya. Saya Mei. Pertanyaannya, apa perbedaan bagian yang diserang pada infeksi saluran kemih atas dan infeksi saluran kemih bawah? Terima kasih adik atas pertanyaannya. Di sini kan akan menjawab apa sih bedanya infeksi saluran kemih atas dan infeksi saluran kemih bawah. Nah, infeksi saluran kemih atas itu terjadi di bagian kandung kemih, yaitu tepatnya di ginjal dan uretra. Sedangkan infeksi saluran kemih bawah itu terjadi di bagian kandung kemih dan uretra. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Nah, Kak, perkenalkan nama saya Syawia. Saya mau bertanya. Saya sudah pernah mengalami infeksi saluran kemih kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dan sekarang gejala-gejalanya muncul lagi seperti sakit di bawah perut ketika saya sedang buang air kecil, Kak. Dan di ujung buang air kecil itu juga terasa nyeri dan saya juga sempat mengkonsumsi antibiotik 1 hari sekali. Penyebabnya kira-kira apa ya Kak? Dan apakah itu berbahaya Kak? Terima kasih ya Kak. Terima kasih adik atas pertanyaannya. Di sini kakak akan coba menjawab. Jadi pertanyaan kamu tadi, apakah penyebab kira-kira kamu kena ISK itu, dan kamu bertanya apakah kena ISK itu bahaya. Jadi mungkin kamu kena ISK itu penyebabnya karena adanya infeksi bakteri yang masuk ke dalam saluran uretra. Karena mungkin penyebabnya kamu saat buang air kecil, kamu itu tidak langsung membasuh bagian kelamin, kamu mungkin membasuh bagian anus dulu. Seharusnya yang dibasuh itu ke bagian kelamin dulu. Karena kelamin ini lebih rentan terkena bakteri, bakterinya masuk ke dalam saluran uretra tadi yang menyebabkan ISK itu terjadi. Jadi untuk bahaya atau tidaknya ISK ini bisa dibilang bahaya ya, karena kan dia infeksi di dalam bagian saluran kemih itu. Jadi kalau misalnya kita mulai kecil rasa nyeri, jadi kan menyebabkan rasa tidak nyaman. Gitu. Kalau biar terlalu lama nanti infeksi menyebabkan penyakitnya itu bisa lebih parah lagi. Gitu. Jawabannya Kak. Nah, itu tadi ada podcast penyakit pembelajaran dengan judul infeksi saluran kemih yang dibawakan dua narasumber kita dan disaksikan oleh para audiens. Terima kasih telah menyaksikan